Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran geografi di buku pembelajaran siswa, yaitu bab 6 tentang dinamika atmosfer. Nah, dinamika atmosfer berarti kita akan membahas tentang atmosfer dan lapisan-lapisannya. Jadi sebelum itu kita harus tahu nih pengertian atmosfer itu apa. Nah, atmosfer itu artinya lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan. Nah, ciri atmosfer ini juga memiliki ciri-ciri nih. Jadi ciri-ciri atmosfer itu ada yang pertama, ketebalan atmosfer itu dia mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Terus yang kedua, kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Nah, sisanya itu ada uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Terus manfaat atmosfer nih. Nah, manfaat atmosfer itu ada pertama, dia itu berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer itu juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, dan lainnya. Terus dia itu juga memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Terus lapisan atmosfer itu ada apa aja sih? Nah, lapisan atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, jadi kita akan membahas lapisan atmosfer itu satu-satu. Oke, kita akan membahas yang pertama itu troposfer. Apa sih troposfer? Troposfer maksudnya, Troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 8 sampai 14 km dari permukaan bumi. Kenapa dinamakan tropos? Karena aktivitasnya itu terus berubah-ubah. Jadi aktivitasnya itu sering berubah-ubah, makanya dia dikasih nama troposfer. Nah, terus yang kedua nih, stratosfer, yaitu batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikan dari troposfer, udara di lapisan bawah stratosfer ini dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Nah, stratosfer tidak memiliki awan hingga lapisan ini kering dan tidak bergejolak, sehingga pesawat memilih terbang pada lapisan ini. Jadi stratosfer itu biasanya tempat pesawat terbang karena dia itu nggak punya awan, terus kering, juga nggak bergejolak. Jadi pesawat lebih suka terbang di lapisan ini. Nah, terus yang ketiga itu mesosfer. Kenapa sih diberi nama meso? Karena posisinya itu berada di tengah dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50 sampai 85 km. Udara di lapisan ini tuh tipis banget sehingga kita tidak bisa bernafas di sini. Jadi jangan pernah coba-coba ke mesosfer ya. Terus yang keempat, termosfer. Nah, di termosfer ini suhunya itu bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun jika sampai berada di lapisan ini akan terasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Terus termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Terus ada ionosfer. Di sini tuh lapisan unik karena posisinya ini tuh bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Terus ada eksosfer. Eksosfer itu menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penetapan batas pasti lapisan terluar atmosfer. Namun NASA pernah menggunakan batas 10.000 km. Nah, eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen, helium. Namun gas-gas tersebut tuh berceceran. Nah, terus kita masuk ke gejala optik di atmosfer. Pertama ada pelangi. Nah, pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan
sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terlerai menjadi bekas warna atau spektrum warna. Pernah kan ngeliat pelangi? Terus yang kedua itu halo. Halo itu adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Terjadi akibat pembiasan matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang berkumpul dalam jenis awan-awan tinggi. Contohnya cirrus dan cirrocumulus. Yang ketiga adalah sandikala, yaitu cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam disebabkan oleh pemancaran cahaya oleh partikel di atmosfer. Terus ada fata morgana. Fata morgana ini adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Karenanya bisa membuat ilusi sesuatu yang tidak ada menjadi seolah tampak ada. Biasa terjadi di gurun atau padang pasir. Nah, yang kelima, aurora. Aurora adalah pita cahaya berwarna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet. Nah, aurora ini terjadi pada bulan September dan Oktober, Maret dan April. Jadi dia di bulan-bulan tertentu doang munculnya. Terus apa sih manfaat dari penyelidikan atmosfer itu? Ada 3 manfaat penyelidikan atmosfer. Yang pertama, melakukan perakiraan cuaca. Yang kedua, menyelidiki kemungkinan hujan buatan. Yang ketiga, mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara serta cara memperbaikinya. Terus kita masuk ke iklim dan cuaca. Iklim itu apa sih? Iklim adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dalam waktu yang lama, lebih kurang selama 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat yang tidak luas, pada waktu yang relatif singkat mempunyai jangkauan waktu 24 jam dan jika lebih merupakan perkiraan cuaca. Nah, terus pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Pertama, penyinaran matahari. Suhu udara bergantung lamanya penyinaran, sudut datangnya sinar matahari, tinggi rendahnya tempat dan keadaan permukaan bumi. Panas matahari memanasi udara di sekitar permukaan bumi melalui proses A. Konveksi. Konveksi ini adalah pemanasan secara vertikal. Penyebaran panas terjadi karena udara panas bergerak secara vertikal. Udara yang panas akan menjadi ringan dan bergerak ke atas, lalu ruang yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara yang lebih dingin. Terus ada adveksi. Adveksi ini adalah penyebaran panas secara horizontal. Penyebaran panas terjadi karena udara panas bergerak secara horizontal. Gerakan ini membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Nah, yang selanjutnya itu konduksi. Konduksi itu adalah pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul di udara dekat permukaan bumi bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Terus yang kedua kita akan membahas tentang suhu udara. Suhu udara menunjukkan derajat panas benda secara mikroskopis. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Suhu dinyatakan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Keadaan suhu udara di suatu tempat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu sudut datangnya sinar matahari, lama penyinaran matahari, keadaan awan, dan keadaan awan ya. Jadi yang keempat itu ada angin. Angin itu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat tekanan udaranya rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan angin, diantaranya gradien barometrik, ketinggian suatu tempat dan posisinya di bumi, dan ketinggian tempat. Dalam kehidupan kita mengenal beberapa jenis angin, contohnya angin pasat, angin antipasat, angin monsun. Dan yang kelima adalah awan. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es. Awan terbentuk karena ada pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi setelah melampaui keadaan penuh. Nah, awan itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada awan tinggi. Awan tinggi ini adalah dengan ketinggian antara 6 sampai 12 km. Contoh-contoh awannya itu ada awan cirrus. Awan ini tuh jenisnya halus dan berstruktur seperti bulu burung, tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih. Yang kedua ada awan cirrostratus. Nah, halus dan rata menutup sebagian dan seluruh langit, bentuknya seperti kelambu putih dan sering menimbulkan hal
halo atau lingkaran yang bulat. Nah, terus awan yang tinggi itu yang ketiga adalah cirrocumulus. Awan ini terputus-putus, penuh dengan kristal es berbentuk seperti segerombolan domba. Terus ada awan menengah. Awan menengah ini ketinggiannya antara 3 sampai 6 km. Nah, ada awan altocumulus berbentuk seperti bola yang agak tebal, dan ada awan altostratus luas dan tebal. Umumnya terbentuk pada sore hari yang diikuti hujan pada malam hari. Nah, terus ada awan rendah. Awan rendah itu ketinggiannya kurang dari 3 km. Nah, ada awan stratocumulus berbentuk seperti bola-bola, sering menutupi ke seluruh langit, cenderung lebih mengembang ke arah horizontal, lapisannya tipis dan tidak menimbulkan hujan. Terus ada awan stratus, rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter, lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Terus ada awan nimbostratus, bentuknya tidak menentu, tepinya combang-cambing, tak beraturan, warna putih kegelapan atau kelabut tua. Terus ada awan yang terjadi karena udara naik dengan ketinggian antara 5000 sampai 1500 meter, yaitu awan cumulus, awan yang mengandung kristal es tebal dengan puncak-puncak agak tinggi. Terus yang kedua awan cumulonimbus, menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur bervolume besar. Terus kita akan masuk ke kelembapan udara. Kelembapan itu adalah kelembapan menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Nah, kandungan uap air ini dipengaruhi oleh tingginya suhu udara. Ada 2 jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Alat untuk mengukur kelembapan adalah hygrometer. Jadi, alat untuk kalau kita mengukur kelembapan udara, kita mengukurnya dengan hygrometer. Terus curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan terjadi akibat uap air yang menguap. Alat pengukur curah hujan disebut penakar hujan atau pluviometer. Jenis hujan ada 3. Hujan zenital, orografis, dan hujan frontal. Nah, kita masuk ke klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Adapun pembagian daerah iklim matahari antara lain ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Terus ada iklim fisis. Iklim fisis ini adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya yang berdasarkan kondisi sebenarnya yang berdasar suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitar. Ada 4 iklim: iklim laut, iklim darat, iklim gunung, dan iklim musim. Terus karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Hubungan tipe iklim dan bentang alam tumbuhan menutupi sebagian daratan di bumi. Tumbuhan memiliki komunitas yang berbeda, yaitu hutan tropis, hutan musim, sabana, dan stepa atau padang rumput. Terus pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perannya besar bagi kehidupan. Manfaatnya itu untuk bidang pertanian, transportasi, telekomunikasi, pariwisata, industri, dan bidang sosial budaya. Terus pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Pengaruh cuaca dan iklim memberikan dampak perubahan suhu global atau dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global menjadi salah satu ancaman bagi kehidupan di muka bumi. Dampaknya antara lain, 1, iklim menjadi tidak stabil. Makanya sekarang ini kalau dulu iklim itu kayak musim hujan tuh bakal di bulan apa. Nah, sekarang udah mulai nggak teratur karena sudah banyak terjadinya pemanasan global di permukaan bumi ini. Nah, yang kedua, permukaan air laut meningkat. Yang ketiga, perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim. Terus yang keempat, terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, jadi demikian hasil dari materi yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.